Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yulia Francisca, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 kelas gizi 2022B akan mempresentasikan tentang keamanan siber bagi konsumen e-commerce. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ainun Inayah dengan NIM 041. Yang kedua, saya sendiri Rizka Yoktavia dengan NIM 049. Yang ketiga, Risma Amanda Syaharani dengan NIM 052. Selanjutnya, Evelina Clarissa Adisti dengan NIM 067. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah tingginya minat konsumen online. Yang pertama, perilaku pembelanja online di Indonesia. Mengenai konsumen Indonesia, ada 5 poin yang bisa diketahui dari riset Google, yaitu yang pertama umum. Semakin sering berbelanja online, metode pembayaran mulai beralih dari bayar di tempat menjadi internet banking. Yang kedua, transfer melalui ATM. Inovator atau berpendapatan tinggi dan memiliki banyak perangkat. Sebanyak 64% konsumen lebih suka mendapat info langsung dari toko online, sedangkan 74% suka berbelanja online karena harganya lebih murah daripada toko konvensional. Yang ketiga yaitu early adopters atau berpendapatan lebih rendah dan dengan banyak perangkat. Sebesar 46% lebih suka mencari info dengan search engine dan 66% terpikat karena harga mudah. Yang keempat yaitu gaptek atau berpendapatan lebih tinggi dan dengan satu perangkat. Sebanyak 36% lebih suka mendapat info langsung dari vendor dan memilih membayar dengan transfer ATM. Dan yang kelima yaitu late boomers atau berpendapatan lebih rendah dan dengan satu perangkat. Sebesar 58% mementingkan kemudahan dan 75% mengutamakan harga murah. Next. Yang kedua yaitu waktu belanja online konsumen Indonesia. Yang pertama adalah ketika waktu sahur. Terjadi peningkatan kunjungan situs belanja pada pukul 5-6 pagi, lebih dari 400%. Mereka mencari info seputar produk-produk saat waktu senggang setelah sahur sebelum memulai aktivitas. Konsumen pria lebih banyak 5% daripada konsumen wanita. Yang kedua yaitu waktu jam istirahat. Di jam-jam istirahat kerja terjadi lonjakan ke situs belanja sebesar 50%. Biasanya mereka mencari info produk, diskon, atau program promosi. Di waktu ini, konsumen wanita lebih banyak 5% dibanding konsumen pria. Dan yang ketiga yaitu ketika bulan Ramadan. Di bulan Ramadan terjadi peningkatan jumlah konsumen pria baru yang lebih banyak daripada wanita. Konsumen pria melonjak 45%, sedangkan wanita hanya 33%. Next. Yang ketiga yaitu berbelanja di media sosial. Awalnya, konsumen Indonesia berbelanja online di online shop atau online marketplace. Namun, dengan maraknya penggunaan media sosial, mereka beralih ke sana. Interaksi yang akrab antar sesama warganet di media sosial ternyata punya andil besar dalam hal ini. Tuhu Nugraha, akhir pemasaran konsumen langsung berinteraksi dan berkonsultasi dengan penjual. Interaksi berlangsung secara akrab, intens layaknya teman. Ini menumbuhkan rasa percaya tinggi, kebebasan untuk bertanya banyak hal seputar produk dan kebutuhan, sehingga terjadi transaksi di media sosial. Ada kesan bahwa konsumen cenderung merasa aman dan nyaman ketika berinteraksi dengan teman media sosialnya, meskipun hal itu tidak selamanya menjadi jaminan keamanan. Faktor lain adalah praktis. Pembeli cukup berinteraksi di timeline, merespon tawaran penjual, kemudian mereka berlanjut ke jalur pribadi. Tingginya minat belanja online di media sosial sesuai dengan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada 2016. Data itu menunjukkan konsumen Indonesia lebih senang berbelanja lewat media sosial ketimbang situs belanja. Sebanyak 82,2% atau 62 juta orang Indonesia mengaku lebih sering menggunakan online shop yang dikenal di media sosial. Sebanyak 66,1 juta orang menyatakan melakukan transaksi belanja online lebih dari sekali dalam sebulan.
Fakta ini membuat sejumlah pelaku e-commerce lebih banyak terjun ke media sosial dan membuat tampilan situs berbelanja lebih menyerupai desain media sosial agar disukai pengunjung. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya ancaman yang mengintai konsumen online. Yang pertama, kenali modus kejahatan siber pada konsumen. Berikut beberapa modus kejahatan siber yang sering menimpa konsumen online. Yang pertama, harga sangat miring. Yang kedua, menawarkan produk yang belum beredar. Yang ketiga, promosi diskon atau bonus menarik. Keempat, memberikan resi palsu. Yang kelima, mengklaim toko offline orang lain. Contoh kasusnya, yang pertama, pesanan kosong, uang tak kembali. Nah, kasus yang dialami oleh konsumen yang ini bernama Nina. Dia memesan 6 buah baju di toko online di Yogyakarta melalui akun Instagram. Setelah disepakati, terjadilah transaksi dengan transfer ke rekening toko online. Tiba-tiba pihak toko online menghubungi Nina, berdalih warna pesanan tertentu tidak ada. Karena kecewa, Nina minta uangnya dikembalikan. Si pengelola toko pun online menyatakan bersedia dan minta agar ditunggu. Berjam-jam ditunggu, tidak ada kabar. Nina menghubungi kembali melalui WhatsApp, tapi pesanannya tak direspon. Nina menelepon, SMS, dan WhatsApp call, semua tidak direspon sama sekali. Lama-lama nomor si toko online tidak aktif lagi. Akun Nina di Instagram pun diblokir oleh toko online. Jelas sudah bahwa Nina telah menjadi korban penipuan kejahatan siber. Nah, yang kedua ini modus klasik komplotan penipu. Komplotan penipu berkedok toko online yang memiliki akun di berbagai situs jual beli seperti OLX, Kaskus, Bukalapak, dan Tokopedia. Komplotan penjahat siber ini menawarkan beragam produk mulai dari elektronik, batu akik, sampai kendaraan bermotor. Mereka terdiri dari 5 orang yang berdomisili di Sidrap, Sulawesi Selatan, yang masing-masing punya peran berbeda yang saling mendukung. Misalnya, H berperan sebagai pemilik rekening yang menampung uang hasil kejahatan, mengecek saldo, melakukan pembagian jatah kejahatan. Dia dapat keuntungan 15% dari hasil penipuan. Lalu Z berperan sebagai eksekutor, bertugas mencari korban yang disiapkan. Lalu R modusnya sangat klasik, meyakinkan korban bahwa mereka menjual barang sesuai yang display di toko online. Setelah korban mentransfer uang, barang pesanan tidak pernah dikirim. Selanjutnya yaitu menangkal penipuan. Bagaimana sih cara menghindari modus-modus para kriminal online tersebut? Sebenarnya mudah. Selama konsumen tidak mudah percaya dan selalu kritis, dapat terhindar dari penipuan. Ada beberapa petunjuk yang dapat diikuti, yaitu yang pertama, carilah rekomendasi. Coba minta rekomendasi ke teman yang sudah berpengalaman. Nah, konsumen yang sudah berpengalaman belanja online biasanya dengan senang hati akan memberikan rekomendasi-rekomendasi toko online. Yang kedua, cari informasi sebanyak-banyaknya. Cari informasi mengenai produk tersebut, juga toko online ataupun penjualnya. Informasi bisa didapat dengan browsing atau googling seputar akun si penjual. Yang ketiga, jangan mudah percaya. Banyak kasus di mana setelah uang ditransfer, barang titipan tidak pernah dikirim, atau begitu dikirim hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jangan mudah percaya pula dengan program promo, diskon, atau harga murah, sebab itu hanya godaan agar konsumen segera mentransfer uang sesuai keinginan si penipu. Yang keempat yaitu testimoni bukan jaminan. Banyak toko online yang memasang testimoni pelanggan di akun sosial media atau di situsnya. Maksudnya sudah pasti agar konsumen yakin bahwa toko tersebut sudah terpercaya, kompeten, dan punya banyak pengalaman. Nah, namun wajib waspada sebab testimoni bisa saja dibuat sendiri oleh oknum penipu dengan memakai identitas palsu atau identitas milik orang lain. Selanjutnya yang kelima, simpan semua bukti transaksi. Dengan menyimpan semua bukti transaksi akan mempermudah pelacakan jika kasus tersebut diproses secara hukum. Bukti transaksi yaitu contohnya formulir pemesanan, bukti transfer, riwayat percakapan online, serta riwayat email.
Kemudian yang terakhir selalu minta nomor resi pengiriman. Nomor resi merupakan bukti bahwa produk yang dipesan benar-benar sedang dalam proses pengiriman. Biasanya nomor resi bisa didapat dalam beberapa jam saja atau paling lama 24 jam. Apabila penjual beras tidak memberikan nomor resi, konsumen wajib curiga. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah teknik kejahatan siber dan pencegahannya. Spamming atau dikenal dengan spam info yang dibagikan bersifat provokasi, promosi atau berita-berita hoax, bahkan ada yang berusaha mengirimkan suatu virus atau malware ke komputer atau gadget korban. Virus atau malware tersebut menguasai gadget dan bisa diprogram sesuai keinginan pengirim spam. Kerugian konsumen beragam mulai dari buang-buang waktu untuk meladeni pembaca spam yang masuk hingga kehilangan privasi ketika komputer atau gadgetnya dimata-matai oleh pembuat virus. Adapun tips menghadapi spam yaitu yang pertama, amankan akun dengan mengganti password. Yang kedua, segera blok akun yang sering mengirim spam. Yang ketiga, periksa riwayat login, siapa tahu ada yang mencurigakan. Yang keempat, periksa kembali isi postingan. Segera hapus apabila ada postingan yang tidak pernah kamu lakukan. Yang kelima, cek aplikasi apa saja yang terhubung dengan email atau media sosial. Yang keenam, laporkan spam ke pihak penyedia layanan email atau media sosial. Dan yang terakhir, jangan pernah mengklik link yang berasal dari pihak tak dikenal. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah konsumen mengklik suatu link yang dikirim oleh spam, maka dia digiring ke suatu situs palsu. Setelah diklik, konsumen membuka situs yang menyerupai toko online ternama. Dia akan dimintai melakukan registrasi dengan mengetik semua informasi pribadinya, nama, alamat, email, tanggal lahir, nomor rekening, bahkan nomor kartu kredit. Semua data pribadinya dapat dimanfaatkan oleh penjual untuk tujuan lain, misalnya untuk diperjualbelikan atau lebih parah lagi digunakan untuk aksi carding. Adapun tips menghadapi phishing yaitu yang pertama, tidak langsung percaya dengan subjek yang menggoda. Yang kedua, jangan percaya dengan nama pengirim, sebab penjahat siber sering memakai identitas palsu. Yang ketiga, hindari mengklik link yang dikirim. Yang keempat, jangan takut dengan ancaman. Yang kelima, selalu perbarui antivirus di semua perangkat komputer. Yang keenam, apabila sudah terlanjur mengklik link, sebaiknya segera ganti password akun. Dan yang terakhir, jangan mengetikkan semua data pribadimu di situs yang tidak terpercaya. Yang ketiga ada carding. Pelaku carding yaitu carder memanfaatkan kartu kredit korban untuk berbelanja online sebanyak-banyaknya hingga rekening korban terkuras habis. Adapun tips menghadapi carding yaitu yang pertama, saat berbelanja pastikan situs toko online itu menggunakan sertifikat SSL di mana pada address bar diawali dengan HTTPS. Kemudian yang kedua, selalu waspada saat diajak mengunjungi suatu situs dengan mengklik link tak dikenal. Yang ketiga, hindari memakai Wi-Fi publik setiap melakukan transaksi online, sebab jaringan publik biasanya dikuasai penjahat siber yang akan mencuri semua data pribadi kita. Yang keempat, selalu melakukan logout setiap kali mengunjungi situs belanja, email, media sosial, e-banking, dan semua situs atau aplikasi yang mewajibkan login lebih dahulu. Sebab semua aktivitas di situs tersebut mengandung data pribadi termasuk percakapan dengan sesama pengguna. Dan yang terakhir, rajin mengubah password terutama dengan kata yang sulit ditebak. Adapun contoh kasus yaitu pesanan kosong uang tak kembali. Kasus yang pertama dialami oleh Adinda Mutia pada 2 April 2016, menerima email bukti transaksi pembelian pulsa sebesar 1 juta, padahal dia sama sekali tidak melakukannya. Ternyata ada 9 transaksi dilakukan dengan pihak yang memakai akunnya, dengan total nilai 3,5 juta. Si pembobol juga sukses mengganti email Dinda.
Kemudian kejadian yang kedua yaitu serupa yang dialami oleh Andi Widiatmoko. Pada 3 Maret 2016, ia menerima surat tagihan kartu kredit dari bank. Disebutkan ada transaksi di Lazada tertanggal 20 Februari 2016 sebesar 2.517.840. Andi terkejut karena tak pernah melakukan transaksi itu. Andi gagal melakukan login ke akun sebab username-nya sudah diganti oleh si pembobol akun. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, bab keempat ialah prosedur pelaporan dan aspek hukum. Yang pertama, cara melaporkan tindak kejahatan siber. Yang pertama, siapkan semua bukti transaksi seperti email notifikasi, semua percakapan di media sosial, nama akun, hingga bukti transfer yang dilakukan. Yang kedua, tulis laporan penipuan berupa kronologi kejadian secara detail yang dilampiri semua bukti transaksi. Lalu tanda tangani dan lampirkan materai. Yang ketiga, bawa surat laporan ke kantor polisi. Di sana akan dilakukan pencatatan dan pelapor mendapat surat tanda terima pelaporan. Yang keempat, laporan bisa dikirim melalui email jika pelapor tidak punya waktu. Dengan cara tulis semua laporan, kemudian lampirkan bukti-bukti pendukung, lalu kirim ke email cybercrime@polri.go.id. Yang kelima, ajukan pemblokiran akun ke bank dengan cara melakukan pemblokiran rekening penipu dengan datang ke bank yang bersangkutan, disertai surat tanda terima pelaporan dari polisi. Yang keenam, tunggu panggilan dari kepolisian dan bank. Selama polisi melakukan investigasi, pelapor mungkin dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut atau adanya kabar baik yang dimintai. Selanjutnya, yang kedua ialah manfaatkan media sosial. Dengan cara melakukan di lintas platform dengan meramaikan kasus di media sosial. Yang kedua, dengan menceritakan kronologisnya, ceritakan setiap detail kronologis setiap kasusnya. Yang ketiga, menyebutkan data pelaku seperti nama akun online shop-nya, nama diri, nomor kontak, foto pelaku, produk yang dijual atau ditawarkan, dan screen capture beberapa percakapan. Dan keempat, ajak teman-teman untuk menyebarkan informasi ini terkait ciri dan modus pelaku penipuan. Selanjutnya yang ketiga ialah perlindungan hukum bagi konsumen online. Landasan perlindungan hukum bagi konsumen online adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Online atau PPPSTE. Ada pasal 4 UPK yang membahas tentang hak-hak konsumen. Lalu ada pasal 7 UPK yang membahas tentang kewajiban pengelola toko online sebagai pelaku usaha. Contoh perlindungan hukum bagi konsumen online, yang pertama ada barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Biasanya bentuk modusnya itu seperti konsumen kecewa akan barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dijanjikan penjual. Kemudian ada kasus lagi, yakni penjual mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan pesanan dengan alasan salah kirim atau barang yang dipesan tidak ada, sehingga barang yang dipesan diganti dengan barang lain. Pada posisi ini jelas konsumen dirugikan sebab istilahnya dipaksa memilih produk yang tidak dibutuhkan, sehingga konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Nah, jika penjual tidak mau mengembalikan uang konsumen atau tidak ingin mengganti rugi, maka penjual melanggar pasal 8 UPK yang berisikan larangan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasanya. Ada pula kewajiban pelaku usaha dalam pemberian kompensasi atau ganti rugi pada pasal 7 UPK apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 UPK. Selanjutnya yakni perlindungan hukum pada transaksi online. Berdasarkan UIT atau PPPSTE,
transaksi online diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap persetujuan atas transaksi adalah bentuk tindakan penerimaan yang didahului oleh pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online. Hal ini dikatakan sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik. Nah, kontrak elektronik ini dianggap sah apabila terdapat kesepakatan pada tiap pihak. Hal ini merujuk pada pasal 47 ayat 2 PP PSDE. Kemudian, kontrak elektronik itu sendiri harus memuat data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, hingga pilihan hukum untuk penyelesaian transaksi elektronik, di mana hal-hal yang dimuat pada kontrak elektronik ini merujuk pada pasal 48 ayat 3 PP PSDE. Kemudian, pada transaksi elektronik yang dilakukan, konsumen dapat menggunakan instrumen UIT atau PP PSDE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan. Pada pasal 49 ayat 1 PP PSDE, berisikan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian pada pasal 49 ayat 3 PP PSDE berisikan tentang kewajiban pelaku usaha untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi di dalam barang tersebut. Yang ketiga adalah perlindungan konsumen dengan hukum wan prestasi. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha atau penjual secara perdata dengan dalih terjadinya wan prestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan konsumen. Hal ini terjadi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut. Konsumen online memiliki posisi yang sama dengan konsumen offline. Bedanya, kalau konsumen online itu menggunakan internet untuk bertransaksi, sedangkan kalau offline itu kan datang ke tokonya, biasanya seperti itu. Nah, biasanya pada konsumen online yang sedang bertransaksi atau membeli satu barang, itu langkahnya lebih panjang. Atau misalnya harus transfer, harus ngecek apa tuh namanya, kode buat bayar, kan lebih lama. Nah, hal ini bisa jadi kesempatan untuk penjahat siber untuk melakukan penyamaran dalam beraksi. Nah, penjahat cyber ini menggunakan nama, foto, dan identitas palsu lain, yang dimana dia tuh canggih dalam menyamarkan nomor IP, internet protokol dalam beraksi, sehingga menyulitkan para pihak berwajib dalam melacaknya. Namun pihak kepolisian saat ini sudah tidak kalah canggih dan pintar dalam mengenali tipu daya penjahat siber yang dilengkapi teknologi canggih sekalipun. Penyamaran oleh penjahat cyber sudah melanggar hukum karena telah memakai identitas palsu dalam transaksi jual beli. Hukum yang telah dilanggar oleh penjahat cyber adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 UUIT tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.